Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra, kelas R82 NPM 2017 4350 2010, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Pada malam ini saya ingin menemukan program aplikasi yang sudah saya buat demi menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Percetakan pada PT Grafika Karya Indah Lestari berbasis Java NetBeans. Sebelum kita mengakses aplikasi ini, kita diharuskan login terlebih dahulu, karena kalau tidak login, kita sama sekali tidak akan bisa mengakses aplikasi ini bagaimanapun caranya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Oke, di sini login sudah sukses. Kita klik OK. Ya, ini adalah tampilan awal dari menu utama aplikasi ini. Aplikasi ini terdiri dari 4 menu, yaitu ada menu sistem. Menu sistem itu ada submenu yang bernama logout. Logout sendiri ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi ini, logout. Dan menu master data itu mempunyai 4 submenu, yaitu data pegawai, data bahan baku, data pesanan, dan data operator. Sedangkan yang transaksi yaitu ada 3 transaksi, yaitu transaksi pengecekan pesanan, pengiriman pesanan, serta pembayaran pesanan. Serta laporan adalah laporan dari menu master data serta laporan dari menu transaksi yang kita akan bahas kesemuanya sesaat lagi. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama kita ke menu sistem. Kalau mau logout kita klik menu sistem, terus klik logout. Kalau mau logout yes, kalau tidak mau logout klik no. Lalu selanjutnya kita ke master data. Kita masuk ke data pegawai dulu yang pertama. Di sini untuk menginput pegawai baru atau melihat pegawai yang sudah terdaftar. Oke, saya akan contohkan input. Untuk mempersingkat waktu di malam ini, saya akan maksudnya akan menginput 2 data pegawai saja. Oke, data pegawai pertama berhasil disimpan. Oke, kita input satu lagi. Oke, kedua data sudah berhasil disimpan ya. Untuk tadi kode PG010 Ardi Putra dan PG11 Andini. Ini contoh sampel data yang tadi sudah saya masukkan. Sekarang saya akan coba kasus di mana kalau kita memasukkan data tapi ada kolom yang kosong.
Oke, terlihat ya, jika ada kolom yang kosong, data akan gagal disimpan karena di aplikasi ini mempunyai aturan jika ada satu saja kolom yang kosong, data tidak akan disimpan dan penyimpanan akan gagal. Jadi data di dalam tabel ini tetap saja 11. Jadi berikutnya saya akan mencoba mengubah data. Cara mengubah data itu klik salah satu data di tabel. Misal saya ingin mengubah nomor teleponnya salah atau ada tipe. Saya ingin mengubah seperti ini, lalu klik ubah. Nomor telepon yang tadi ada di tabel ini akan berhasil berubah ketika kita klik ubah. Oke, data berhasil diperbarui. Untuk hapus juga sama. Untuk hapus klik kanan. Untuk hapus maksud saya klik data yang ingin kita hapus. Yes, data berhasil dihapus. Maka data akan terhapus dan hilang dari tabel. Untuk refresh ini berfungsi untuk menyegarkan form atau merefresh form atau borang ini. Itu sama seperti refresh di web browser atau refresh di komputer yang seperti ini. Untuk refresh ini untuk mengosongkan form, mengosongkan seluruh kolom dan merefresh seluruh borang ini. Jadi kesimpulan dari tombol refresh adalah seperti itu. Dan untuk berani ini untuk kembali ke menu utama atau homepage dari aplikasi ini. Selanjutnya di data bahan baku. Untuk data bahan baku saya akan menyimpan satu data saja, dan di satu data itu akan saya coba sekaligus tombol simpan, ubah, hapus, dan saya akan lakukan crowdnya di satu data yang sudah saya simpan ini. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan dengan kode BB00010. Nama bahan baku lakban. Oke, di sini saya akan coba ubah. Misal stoknya dari 100 jadi 1000, akan kita ubah. Nah, bagaimana jika ini kita ubah yang jenis bahan bakunya bisa juga kita ubah jadi tools. Contoh seperti ini. Ubah, maka di tabel akan menyesuaikan sesuai apa yang kita ubah. Untuk fungsi hapus sama, kita klik hapus, data berhasil dihapus. Untuk tombol refresh serta beranda tidak akan saya jelaskan karena memang fungsinya sama persis seperti di borang sebelumnya. Selanjutnya menuju ke data pesanan. Nah, di data pesanan ini itu untuk menyimpan pesanan baru atau melihat pesanan yang sudah terdaftar. Sebagai contoh, saya ingin memasukkan pesanan baru dengan tanggal pesanan masuk 23 Agustus. Nama pesanan kemasan makanan fried chicken, misal 150 buah. Maka jumlah pesanan dicetak akan dilebihkan. Jika ada pelanggan memesan 150 buah, maka biasanya perusahaan akan melebihkan menjadi 200 buah. Tujuannya untuk mengantisipasi apabila terjadi ada kesalahan pada proses pembuatan pesanan tersebut, masih ada cadangannya. Harga pesanan di sini, misal harga pesanan tersebut 4 juta. Nama pelanggan di sini misalnya Berkah Chicken. Misalnya nama pelanggannya Berkah Chicken, nomor telepon pelanggan 08. Misal nomor telepon pelanggan ini, alamat pelanggan misal Jalan Burung Gagak nomor 10C Jakarta. Saya ganti saja Jalan Burung Gagak nomor 10X
Jakarta. Misal seperti ini alamatnya, datanya seperti ini yang kita isi, lalu klik simpan. Maka data akan masuk ke tabel. Untuk fungsi ubah, hapus, refresh, serta beranda penggunanya sama persis. Jadi saya sama sekali tidak akan menjelaskan untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut ke data operator. Nah, di data operator ini, di borang ini berfungsi untuk menambahkan akun baru. Dalam arti kata, mendaftarkan akun baru yang akan digunakan untuk login ke aplikasi ini. Sebagai contoh, saya akan masukkan username OP07 nih, otomatis terisi. Jadi ini misalnya akan saya masukkan admin 2. Misal nama operatornya di sini Ridwan. Terus jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, alamatnya kita masukkan Jalan Condet Raya, Jakarta Timur. Oke, di sini alamatnya sudah saya masukkan secara lengkap, semua isiannya sudah saya masukkan secara lengkap. Kemudian bisa klik simpan. Untuk fungsi ubah, hapus, refresh, serta beranda sama. Dan selanjutnya saya akan login ke aplikasi menggunakan akun ini, menggunakan data yang tadi yang sudah saya masukkan ini. Saya akan coba logout dulu. Logout sukses. Saya akan coba login ulang dengan data tadi. Oke, login sukses. Sekarang kita lanjut ke transaksi pengecekan pesanan. Nah, transaksi pengecekan pesanan ini berfungsi untuk mengetahui pesanan apa saja sih yang sudah dicek dan siapa pegawainya yang mengecek, serta bahan baku apa yang digunakan untuk mencetak pesanan tersebut. Misal pesanan yang pengen kita cek itu tadi ini rekam medis. Misal rekam medis itu diciptakannya misal rekam medis itu dibuat dari salah satu bahan baku misal rekam medis itu dibuat dari kertas HPS. Kita klik di sini ID pegawai, kita pilih yang quality control. Atau tidak, ini untuk yang agak berbeda saja, misalnya dibuat menggunakan ini, misal kemasan makanan dibuat dengan menggunakan ya kertas karton, kan bisa saja itu kemasan makanan dibuat dengan menggunakan kertas karton. Lalu yang mengecek kita pilih yang bagian quality control. Misal kita pilih si Andri, pegawai yang mengecek. Lalu nama pesanannya yang tadi kemasan makanan, ini kemasan makanan 150 buah, jumlah pesanan cetak 200 buah. Misal dalam kasus di sini ada kesalahan sebanyak 30. Kita simpan. Nah, maka kesalahan yang sebanyak jumlah pesanan bermasalah sebanyak 30.000 orang ini dari jumlah pesanan yang dicetak 200 pasti akan berkurang menjadi 170 jumlah pesanan yang dicetaknya. Maksudnya jumlah pesanan yang tidak bermasalah dalam arti kata 170, kan yang tadi kan awalnya yang dicetakkan 200. Nah, karena bermasalah 30, jadi di sini berkurang 170. Karena tujuannya berkurang di sini untuk mengetahui sebenarnya berapa sih pesanan, berapa sih dari total pesanan itu, berapa sih totalnya yang kena masalah gitu. Jadi pegawai sama-sama bisa tahu. Lalu di sini ada pengiriman pesanan. Nah, di sini pengiriman pesanan ini berfungsi untuk berfungsi untuk mendata pesanan apa yang sedang dikirim saat ini. Untuk ID pegawai itu kita pilih yang pengiriman. Sangat disarankan untuk memilih yang pengiriman serta ID pesanan itu. Misal tadi kemasan makanan, jumlah pesanan dikirim
Nah, di sini kan ada jumlah pesanan dikirim. Jumlah pesanan dikirim itu harus sesuai dengan judul di nama pesanan. Misal nama pesanannya 150 buah, berarti jumlah pesanan dikirim harus 150. Sini. Nah, kita klik simpan. Untuk fungsi ubah, kita klik data yang ingin diubah. Misal kita ingin mengubah siapa pegawai yang mengirimnya, kita klik ini, lalu kita klik ubah, maka pegawai akan berubah sendiri. Ini akan saya ubah lagi, coba dites apakah ada error atau tidak. Oh, ternyata tidak, tetap bisa diubah. Atau misalnya ada kesalahan di tanggal, ini tanggalnya bisa kita ubah. Tanggalnya bisa kita ubah, bisa jadi 2 Oktober, bisa kita ubah, maka tanggal akan berubah. Untuk hapus sama, klik data yang ingin dihapus. Kalau mau menghapus klik yes, kalau tidak klik no. Untuk refresh, ini untuk merefresh borang ini. Sedangkan untuk fungsi beranda itu sama saja seperti form sebelumnya, sama persis. Untuk kembali ke homepage aplikasi, atau selanjutnya yang terakhir ada, kita lanjut yang terakhir itu ada transaksi pembayaran pesanan. Nah, borang ini berfungsi untuk mengetahui atau untuk mendata pesanan apa aja sih yang sudah dibayar sama pelanggan, oleh pelanggan kepada perusahaan. Misal untuk pembayaran ini kita memilih pegawai yang menanganinya. Misal yang menangani itu pegawai bagian penagihan. Terus ada pesanan, kita pilih pesanan yang tadi, misal kemasan makanan. Di sini jumlah pesanan dikirim sama tadi sesuai apa yang kita lakukan, sesuai apa yang di judulnya tuliskan. Misal nama pesanannya 150 buah, ya jumlah pesanan dikirim harus 150. Pembayaran dari pelanggan. Nah, di sini sistem ini bisa menghitung kembaliannya. Misal kembaliannya ada 5 juta, berarti 1 juta. Kita klik simpan. Oh ya, tadi saya mohon maaf sekali, saya lupa menjelaskan. Sama seperti borang pengecekan pesanan. Nah, di borang pengiriman pesanan ini, misal pesanan yang sudah dikirim yaitu adalah kemasan makanan sejumlah 170 buah. Misal pesanan yang kita kirim itu kemasan makanan 150 buah dengan jumlah pesanan dicetak tersebut 170 dan yang dikirim 150 buah, maka di sini akan berkurang jadi 150. Jadi 170 dikurang 150 sama dengan 20 buah. Jadi hanya tinggal 20 buah ininya jumlah pesanan dicetaknya, karena yang sebelumnya sudah dikirim ke pelanggan, jadi yang tersisa di perusahaan hanya 20 buah. 20 buah ini berfungsi untuk di stok di gudang. Biasanya seperti itu kalau alur di tempat penelitian saya. Oke, selanjutnya ada menu laporan. Nah, menu laporan ini berfungsi untuk mengeprint atau mencetak laporan dari masing-masing borang. Misal laporan data pegawai, kita bisa klik cetak. Nah, ini adalah isi-isi laporan dari data pegawai. Jadi isian laporan ini yaitu adalah sesuai apa yang sudah kita input di borang data pegawai sebelumnya.
Ini bisa kita save atau bisa kita cetak. Ini di laporan data pegawai, di sini ada tanda tangan, ada kolom tanda tangan, ada kolom dari tanda tangan pimpinan, ada kop, alamat dan lain sebagainya. Oke, saya akan mempersingkat waktu. Saya akan cetak seluruh laporan ini. Saya akan mengeklik cetak demi mempersingkat waktu. Misal laporan data bahan baku, klik cetak. Laporan data pesanan, klik cetak. Ini hasilnya. Laporan data operator, klik cetak. Betul. Jadi seperti ini. Laporan pengecekan pesanan. Laporan pengiriman pesanan. Dan yang terakhir adalah laporan pembayaran pesanan. Maka jika dicetak hasilnya akan seperti ini. Oke, sekian presentasi. Sekian demo aplikasi skripsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Entah itu ada kekurangan dari cara menjelaskan saya, baik itu entah ada yang lupa saya jelaskan atau penjelasannya terlalu panjang. Ya, saya mohon maaf soal itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.